Pak Aib ini adalah pengalaman yang dirasakan beliau selama bekerja sebagai satpam sejak tahun 1988 sampai sekarang. Pak Aib pertama kali bekerja sebagai satpam di sebuah hotel di Jakarta. Sekian lama bekerja, hotel tersebut dinyatakan bangkrut dan dibeli oleh pihak lain. Pesanan sudah diterima Pak Aib, tapi ia memilih bertahan ketika datang tawaran dari yayasannya untuk bekerja di hotel yang sama yang sedang dalam pembongkaran dan pembangunan kembali. Tapi yang ia jaga kali ini adalah gedung kosong. Hanya ada pekerja proyek yang aktif siang hari. Pak Aib ini termasuk orang yang skeptis ya, gak percaya hal-hal mistis di luar logika. Sering tuh Pak Aib berdebat dengan teman-temannya tentang jin, setan, makhluk halus dan hal mistis lainnya. Seringkali Pak Aib mendengar rumor-rumor aneh dari rekan kerjanya tentang gedung hotel tempat ia bekerja, tapi ia gak percaya karena memang sejak kecil Pak Aib gak percaya sama hal kayak gitu. Gak ada bro manusia ketemu sama makhluk halus. Beda alam, kata Pak Aib. Jadwal kerja Pak Aib di proyek ini adalah 2 hari shift pagi, 2 hari shift malam dan 2 hari libur. Tugas rutin setiap shift malam adalah berjaga dan keliling mengontrol lokasi. Nah, setiap tugas shift malam inilah Pak Aib mulai ngalamin kejadian yang enggak masuk di akal. Malam itu, seperti biasa ia mulai berkeliling menyusuri setiap sudut gedung, setiap lantai mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi. Sembari berkeliling gedung ia merekam keadaan sekitar dengan handphonenya sebagai dokumentasi untuk laporan ke atasannya. Lalu sampailah Pak Aib di salah satu lantai yang gelap gulita, penerangan satu-satunya adalah flash handphone Nokia N73 miliknya. Ia menyorotkan HP-nya yang sedang dalam kondisi merekam ke berbagai sudut lantai. Ia melihat ke satu titik yang awalnya ia kira itu adalah cahaya. Kemudian cahaya itu makin mendekat sampai akhirnya ia melihat jelas sosok perempuan berambut panjang berwajah putih pucat melayang dengan kecepatan tinggi dari pojok lantai gedung ke arah Pak Aib. Kaget dong Pak Aib, saking kagetnya handphonenya itu ia banting sampai pecah. Iya betul, handphone Nokia N73 Pak Aib yang keren banget pada masanya, dibanting. Nggak sempat mikir apalagi, dia ambil HP-nya dan Pak Aib kabur lari sekencang-kencangnya turun ke lantai dasar. Sesampainya di bawah Pak Aib dan atasannya mengecek video rekaman yang direkam tadi. Bener aja dong semua kejadian di lantai itu dan sosok yang terbang ke arah Pak Aib terekam jelas oleh kamera handphonenya. Pak Aib dan atasannya cuma bisa lihat-lihatan dengan muka bingung. Sejak saat itu Pak Aib mulai deh percaya sama hal-hal di luar nalar kayak gitu. Apalagi semenjak kejadian itu makin banyak aja kejadian aneh yang ditemuin Pak Aib ketika sedang jaga malam. Salah satunya ini nih, waktu Pak Aib kontrol keliling, tepatnya di lantai 15 gedung itu, Pak Aib tiba-tiba ngeliat batu bata yang buat ngebangun itu loh, jalan. Iya jalan, kayak ada kakinya gitu. Masuk akal gak tuh? Enggak kan? Sok banget Pak Aib, sempet istighfar tapi tetap aja takut, mau positif thinking juga gak mungkin. Mana ada batu bata ketiup angin? Ngibritlah Pak Aib ke bawah cari teman-temannya. Begitu sampai, dia ceritain semua yang tadi dia lihat di lantai 15. Ternyata bukan cuma Pak Aib, teman-temannya pun sama. Mereka sering ketemu kejadian aneh entah itu alat-alat proyek yang gerak sendiri atau benda yang dilempar. Tapi ada salah satu teman Pak Aib yang gak percaya sama cerita Pak Aib, yang cuma ketawa dengar semua cerita Pak Aib. Suatu malam dia dapat giliran jaga malam bareng Pak Aib. Ketika tiba waktunya kontrol keliling, di salah satu lantai mereka ngeliat linggis melayang ke arah mereka. Ia melayang seperti dilempar. Seketika itu juga teman Pak Aib percaya dengan cerita Pak Aib. Tapi sambil ngibrit. Sejak beberapa kali ketemu hal-hal aneh, Pak Aib terus-terusan mengalami kejadian yang lebih gak masuk akal. Sebagai informasi, gedung tempat Pak Aib bekerja ini tadinya adalah hotel yang sebenarnya emang cukup terkenal karena fasilitas yang lengkap. Ada kolam renang, gym, DLL.
Karena waktu itu Pak Aib bekerja pada saat pembongkaran dan pembangunan gedung, area kolam renang ini kondisinya gak terawat, apalagi area kolam renang ini belum masuk pengerjaan proyek. Nah, waktu keliling untuk kontrol sekitar jam 1:30 pagi, tibalah Pak Aib di area ini. Awalnya gak ada yang aneh ketika Pak Aib berjalan di pinggiran kolam. Sampai pandangannya terhenti di satu titik dalam kolam renang itu yang kondisinya kosong, hanya tersisa sedikit air. Pak Aib mematung beberapa detik memproses apa yang dia lihat. Sosok misterius berwujud manusia dengan rambut panjang menutupi hampir seluruh badan, sedang duduk selonjor di dasar lantai kolam renang sambil menggosok-gosok bagian kakinya dengan sisa air kolam renang yang keruh. Image. Dengan kekuatan dengkul yang udah tinggal 5%, Pak Aib lari sekencang-kencangnya ke depan gedung mencari keramaian. Ya lemeslah pasti, secara logika mana ada orang, punya akal, yang berendam di kolam renang gedung kosong jam 1:30 pagi? Setelah banyak kejadian aneh yang ia alami, Pak Aib berniat untuk pulang ke rumah kakaknya di Pangandaran untuk bertanya sebenarnya apa sih yang dialami Pak Aib ini. Tapi nih, belum juga terjawab apa yang Pak Aib alami sebelumnya, Pak Aib mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Seperti biasa setelah Pak Aib kontrol keliling dari lantai paling bawah ke lantai paling atas, di lantai paling atas Pak Aib biasanya beristirahat sebentar sebelum kembali berkeliling gedung. Ia memilih untuk duduk di kursi yang menghadap ke arah gedung di sebelah gedungnya. Ketika sedang beristirahat itu ia melihat dengan jelas, benar-benar jelas, ada sekitar ratusan atau bahkan ribuan orang beriringan melayang di atas gedung lain di seberang gedung di mana Pak Aib berada. Orang-orang tersebut mengantri bergiliran menunggu untuk dipotong. Darah mereka yang dipotong mengucur deras ke lantai gedung itu. Ketika darah satu orang habis, orang berikutnya yang menunggu pasrah dengan tangan terikat, dipotong. Pemandangan itu membuat Pak Aib merinding ketakutan memikirkan keselamatannya. Pak Aib masih gak percaya sama apa yang dia lihat itu. Dibilang gak nyata tapi dia lihat jelas banget, dibilang nyata tapi kok ya gak masuk akal juga. Seminggu kemudian entah berhubungan sama kejadian orang-orang disembelih di atas gedung sebelumnya, ada seorang pekerja yang tertimpa eskavator saat sedang bekerja. Pekerja tersebut meninggal dunia di tempat. Tapi gak cuma sampai di situ. Kengerian yang dilihat Pak Aib bertambah ketika evakuasi dilakukan, malah terjadi insiden lainnya yang tidak kalah mengenaskan. Eskavator yang meniban pekerja itu, yang rencananya mau diangkat malah terjatuh lagi dan menimpa korban sampai badannya hancur. Belum selesai, ketika kontrol keliling di malam lainnya ia menemukan sepotong tangan di celah lift. Pak Aib kaget bukan main melihat potongan tangan itu. Pak Aib menenangkan diri sebentar sebelum akhirnya membawa potongan tangan tersebut ke penanggung jawab proyek. Setelah diberikan kepada penanggung jawab proyek barulah Pak Aib tahu kalau tangan itu adalah tangan pekerja yang meninggal karena jatuh dan memang ada potongan tubuh belum ditemukan. Kejadian pekerja yang terjatuh memang bukan hanya kali itu terjadi. Sebelumnya pernah ada juga pekerja yang terjatuh dari lantai 10. Ada yang menyatakan kalau pekerja tersebut terlihat aneh dan bingung sebelum akhirnya melompat dari lantai 10. Apa semua ini berhubungan dengan kejadian orang yang dipotong di atas gedung waktu itu? Akhirnya Pak Aib memutuskan untuk pulang ke Pangandaran. Kakaknya berkata, memang betul di situ permintaannya banyak, yang harus dikorbankan banyak, karena di situ kedepannya akan rame. Ketakutan Pak Aib bertambah setelah mendengar kata-kata kakaknya, ditambah setiap hari Jumat di lokasi selalu disediakan sesajen berupa kepala kambing dengan alasan untuk tumbal. Bukan cuma satu, bernampan-nampan sesajen disediakan untuk tumbal. Namun dalam pikiran Pak Aib, kenapa udah ada tumbal tetap ada aja kejadian yang menyebabkan korban jiwa? Tetap aja setiap malam dia diganggu? Sampai Pak Aib tuh kesal, dan Pak Aib memutuskan membawa pulang 2 kepala kambing untuk dimasak. Teman-teman Pak Aib pun sampai kaget.
Satu dibawa ke rumah mertuanya, dengan alasan kepala kambing itu dari akikah. Satu lagi dia bawa pulang. Cuplikan video Pak Aib hanya pemanis. Hal itu dilakukan Pak Aib karena rasa penasaran, sebenarnya sesajen kepala kambing ini benar ada gunanya enggak sih? Sebab, mau sebanyak apapun sesajen yang disiapkan, selalu ada saja kejadian yang menimpa pekerja di sana, tetap saja ada korban jiwa. Masih belum menemui jawaban kenapa kejadian-kejadian tidak logis sebelumnya bisa terjadi, Pak Aib kembali dikagetkan dengan kabar dari teman dekatnya yang meninggal kegencret lift. Sebagai satpam, saat itu juga begitu mendengar kabar tersebut, ia langsung turun ke bawah memeriksa. Enggak kebayang gimana kaget dan sedihnya Pak Aib saat itu. Kenapa hal semengerikan ini bisa terjadi kepada teman dekatnya? Tidak habis pikir, apalagi ketika Pak Aib menemui keanehan di CCTV tepat pada momen meninggalnya teman Pak Aib. Ketika dicek, teman Pak Aib masuk ke dalam lift melalui pintu lift yang biasa dilewati orang masuk lift. Kenapa tiba-tiba dia bisa ada di bawah lift, kegencret? Gak masuk di logika, harusnya posisi teman Pak Aib itu di dalam lift kan bukan di bawah lift? Kenapa bisa sampai ada di situ? Kejadian aneh yang menimpa Pak Aib secara berturut-turut akhirnya membuat Pak Aib resign dari proyek pembangunan hotel tersebut di tahun 2009. Walaupun sampai akhir masa kerjanya di hotel itu belum juga terjawab apa sebenarnya arti dari kejadian-kejadian yang ia alami. Nah itu tadi adalah sebagian kisah yang dialami Pak Aib selama bekerja menjadi satpam proyek.